Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di Zoom meeting, tapi di record ya di sini. Materi saya tentang manusia dan peradaban. Ya, kita tahu bahwa manusia adalah eh, makhluk yang memang dia berbeda dengan makhluk lainnya, makanya dia hanya manusia lah yang memiliki ya memiliki kebudayaan ya, karena itu berasal dari akalnya dan hati nuraninya gitu ya, budi dan akal dan budinya gitu ya, dan dari kebudayaan itu secara garis besar nanti manusia itu akan membuat sebuah peradaban. Nah, kita lihat gitu ya, apa sih peradaban ya. Nah, ini ya, sejarah peradaban manusia mengalami perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Usaha manusia untuk menyingkap tabir kegelapan yang selama berabad-abad dialami manusia perlahan-lahan mulai menapaki kemajuan dan keberhasilannya. Jadi ya, sejarah manusia ya, selalu mencatat ya bahwa ketika manusia itu mengalami suatu proses yang panjang, dan proses yang panjang itu bukan berarti proses yang berjalan mulus ya, tapi juga ada rintangannya juga ya, cobaannya juga. Jadi dari usaha itu ya, yang berabad-abad dialami manusia, perlahan-lahan ada sesuatu yang berhasil ya, dan maju. Sesuatu yang berhasil dan sesuatu yang maju. Itu adalah memang ciri-ciri ketika seseorang itu mengikuti satu jalur hidupnya ya, yang panjang ya, tapi tidak pernah menyerah, maka dia akan mengalami kemajuan dan juga keberhasilan. Nah, sebagai kodratnya manusia ya, yang serba ingin tahu ya. Jadi sebenarnya kodratnya manusia itu adalah pengen tahu aja gitu ya. Kepo lah ya gitu ya. Dan dia dan kepemilikan daya cita, rasa, karsa, karya manusia itu ya, ini adalah sebuah kodratnya gitu ya. Dia menciptakan ya, merasakan karsa gitu ya, dan ada karya juga bahasa gitu ya. Jadi kemudian dituangkan, jadi hal-hal yang ingin tahu itu kadang-kadang ada orang yang lebih berpikiran ke depan itu mereka tuangkan melalui berbagai penelitian ya dan kajian sehingga manusia mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya ya. Jadi orang-orang yang dia selalu ingin tahu akan sesuatu hal ya, maka dia akan melakukan penelitian, kajian-kajian. Kenapa sih ini seperti ini? Kenapa itu seperti itu? Dan bagaimana caranya saya biar bisa pada satu titik ini? Gitu ya. Misalnya ya, kita contohnya adalah eh, orang-orang yang pingin ke bulan ya, pingin pergi ke bulan. Dulu mustahil bulan itu untuk dilihat oleh manusia. Ya, tapi dengan keinginan dan kajian-kajian ya, orang ingin tahu bagaimana isinya bulan, ada orang yang sampai ke bulan. Itu adalah hasil cipta karya rasanya manusia gitu ya. Terus juga sejarah manusia mulai dicatat ketika manusia sudah mulai mencapai tahap Renaissance atau pencerahan dari sepanjang abad ke-8 ya, dan sejarah tidak mencatat peristiwa luar biasa yang menandai peralihan dari satu abad ke abad lainnya ya. Jadi kita pernah mengalami masa kegelapan ya, abad ke-8 ya, bahwa sains itu, penelitian itu ya, kajian-kajian itu di-cut. Tidak semua orang, tidak boleh orang-orang melakukan penelitian. Apa kata satu penguasa saat itu ya, itu saja gitu ya, tidak boleh ada yang menentang ya. Tapi ada tahap pencerahan ya, akhirnya membuat manusia saat ini mulai mengeksplorasi apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia butuhkan ya.
Nah, peradaban itu apa sih? Ya, menurut para ahli nih ya, ini bahasa Inggrisnya ya, saya terjemahkan ya, bahwa yang namanya peradaban itu adalah perkembangan budaya yang merupakan ciri khas manusia ya dan mencapai masyarakat tertentu ya. Jadi pada tahap ini orang yang lebih beradab dicirikan oleh pencapaian intelektual, estetika, teknologi, dan spiritual. Ini menurut Fairchild ya. Dia mengatakan bahwa ketika manusia itu berkembang dalam budayanya ya, yang merupakan satu ciri khas manusia ya, maka dia akan meningkat intelektualnya. Intelektualnya berarti daya berpikirnya ya, kecerdasannya ya. Terus juga estetikanya berarti pantas atau tidak pantasnya ya. Terus teknologinya itu apa ya? Teknologinya itu mencangkup peralatan-peralatan ya yang memudahkan kehidupan manusia ya, dan juga dari hal spiritualnya ya. Jadi orang dulu susah sekali untuk mendapatkan kajian. Ini harus pergi ke satu tempat gitu ya. Tapi karena peradaban sudah maju, maka bisa mendapat kajian dari mana saja gitu ya. Sedangkan menurut Huntington ya mengatakan bahwa peradaban adalah perkembangan yang merupakan ciri khas manusia dan budaya masyarakat tertentu. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa peradaban itu adalah perkembangan satu karakteristik ya, suatu speciality ya, suatu masyarakat tertentu. Ya, peradaban orang Jawa berbeda dengan peradaban orang Sumatera. Ya, jadi orang yang lebih beradab dicirikan dengan raport-raport intelektualnya, estetika, teknologi, dan spiritualnya. Gitu ya. Ada rapotnya gitu ya. Jadi peradaban itu adalah ciri khas manusia dan masyarakat tertentu. Terus menguraikan gagasan, peradaban adalah menguraikan gagasan bahwa ada dua pendapat dalam masyarakat. Ada dua pendapat dalam masyarakat di dalam masyarakat. Ya. Satu tentang peradaban sebagai materi murni, yang lain tentang peradaban sebagai etis dan material. Ya. Yang menurut Albert Schweitzer. Ya. Jadi menguraikan gagasan ya tentang peradaban ya sebagai materi murni tentang jadi menguraikan gagasan bahwa ada dua pendapat di masyarakat ya. Jadi semakin banyak pendapat ya, maka dia akan membuat satu peradaban yang lebih gitu ya. Satu tentang peradaban sebagai materi murni dan yang lain tentang peradaban sebagai etis dan material. Etis itu baik ataupun tidak gitu ya, dan material. Nah, kemudian karakteristik peradaban, ya, ciri-ciri dari peradaban itu adalah yang pertama itu bahwa kebudayaan ya membentuk satu peradaban ya. Alurnya adalah seperti ini ya. Kita punya kebudayaan, maka dia akan membentuk peradaban yang seperti ini nih, yang namanya peradaban itu seperti ini ya. Perkembangan budaya ya, terus perkembangan ciri khas juga tadi ya, dan gagasan-gagasan ya. Nah, kemudian ya dari kebudayaan berkembang jadi peradaban dan membentuk civil society. Ya, civil society adalah masyarakat ya. Ya, jadi civil society adalah kalau ada orang yang mengatakan civil society itu adalah masyarakat madani ya. Tapi di sini juga bisa dikatakan bahwa yang namanya civil society itu adalah manusia-manusia yang beradab gitu ya, membentuk masyarakat yang beradab ya. Jadi masyarakat madani itu juga disebut dengan masyarakat yang beradab.
Ya. Terus ciri khasnya adalah membedakan manusia dengan spesies lain. Ya, khas yang membedakan manusia dengan spesies lain. Ya, jadi khas itu spesialnya, khasnya, ya spesialnya yang membedakan manusia dengan spesies lain. Ya, bahwa memang tidak ada spesies lain ya di muka bumi ini, makhluk hidup sekalipun ya, yang dia memiliki peradaban seperti manusia. Ya. Terus kemudian juga yang kedua adalah relatif kemajuan dalam iptek ya. Jadi manusia yang akan membentuk peradaban ya, yang akan membentuk masyarakat beradab itu adalah dia maju dalam segi iptek, ilmu, pendidikan, dan teknologi ya. Kemudian yang ketiga adalah mengandung nilai ya, nilainya itu halus, indah, kemanusiaan, dan moral. Ya, ini bukan hanya omong kosong ya, tapi ini benar-benar diterapkan. Orang-orangnya halus, lembut ya, sopan, terus kemudian indah, indahnya itu berarti tempatnya tidak crowded, tidak apa ya, tidak nggak enak dilihat gitu ya, yang pasti indah lah gitu ya, asri lah ya, gitu. Terus kemanusiaan ya dan moral ya, dia ada kemanusiaannya, saling tolong menolong gitu ya, tanpa semu, tanpa pingin sesuatu gitu ya. Dan juga manusianya juga nilainya adalah yang dibangun adalah moral ya. Moral itu apa ya? Bagaimana seseorang itu berakhlak baik, seperti itu ya, moral. Kemudian yang keempat adalah ciri khasnya suatu peradaban adalah organisasi sosial maju dan atau masyarakatnya kompleks ya. Jadi akan banyak organisasi-organisasi sosial ya, dan itu mereka maju ya, dan masyarakat menjadi kompleks. Ya, jadi semakin masyarakat menjadi kompleks, tetapi mereka saling bantu-membantu ya, dan memiliki moral yang tinggi ya, maka itu disebut masyarakat yang beradab ya. Jadi seperti itu ciri-ciri masyarakat yang beradab ya. Dan sistem pemerintahan terdiri dari kelas-kelas sosial ya. Jadi sistem pemerintahannya tidak otoriter ya. Kalau kita masih otoriter nggak? Jawab sendiri lah ya, masih otoriter atau enggak, walaupun kita punya keterwakilan pemimpin kita ya di DPR, MPR ya, kalian bisa lihat lah ya, apakah mereka mewakili kelas-kelas sosial ya, dengan berbagai kebijakan mereka terkait BPJS kemarin ya, terkait apa undang-undang ya itulah gitu ya, undang-undang yang lain-lain lah ya. Jadi ini jadi sistem yang seperti ini ya, ini benar-benar gitu ya, dia terdiri dari pemerintahan kelas-kelas sosial yang memang mewakili kelas-kelas sosial itu ya, tidak mewakili kepentingan sesaat, kepentingan mereka sendiri gitu ya, masyarakat madani atau civil society. Nah, peradaban dan masyarakat madani ini adalah tidak bisa dipisahkan ya antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi bahwa ya menurut guidance ya di bukunya bahwa ada 3 jalan ya yang memberikan inspirasi tumbuhnya masyarakat madani ya, yang lebih demokratis, sejahtera, dan lebih adil bagi semua pihak ya. Karena civil society itu berasal dari kata societas civil atau political society. Ya, di mana politikal itu berarti kebijakan ya, itu berasal dari masyarakat ya, masyarakat. Dan tekanan konsep ini pada hubungan antara pemerintah dan rakyat ya, negara dan masyarakat. Mereka saling membantu dan benar-benar memberikan masukan bagi rakyatnya gitu ya. Karena bidang politik pada masa lalu dikaitkan dengan negara, maka konsepsi civil society ya sebagai arena bagi masyarakat negara yang aktif dalam politik ya. Jadi tidak hanya politik praktis ya,
politik itu tidak hanya digambarkan dengan banyaknya partai, ya itu hanya politik praktis ya. Politik praktis itu berarti hanya sesaat, ya, hanya pada momen-momen tertentu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah konsep civil society itu bagi warga negaranya, ya, dia aktif dalam berbagai macam kebijakan, ya, tidak acuh tak acuh lah gitu ya dengan kebijakan-kebijakan, ya, berpikir kritis ya terhadap pemerintahnya ya atau keterwakilannya, ya, bukannya berarti hanya memilih saja, tapi juga berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, ya. Disinilah ya warga negara dapat terus mengembangkan kemandirian di luar institusi negara yang nantinya merupakan landasan bagi terwujudnya pranata politik formal, ya, atau partai politik. Ya sebenarnya kalau mau bicara tentang partai politik itu ya, yang benar itu adalah itu merupakan satu wadah ya. Satu partai politik itu merupakan satu wadah menyalurkan aspirasi keinginannya, kebijakan yang dia inginkan ya untuk pemerintah. Yang sebenarnya ya, tapi kalau yang terjadi ya silahkan nilai sendiri. Ya. Jadi di sini warga negara dapat terus mengembangkan kemandiriannya ya. Itu adalah melalui partai politik sebenarnya ya, aspirasi-aspirasinya. Oke. Selanjutnya ya, kebudayaan atau peradaban ya di milenium pertama, Dark Age ya, tempat tinggalnya di gua ini dulu nih ya. Udah ada berburu atau meramu ya, perkakasnya dari batu. Ya. Pokoknya semuanya dari batu. Ya. Terus juga kalau mau makan dia harus berburu dulu ya, mencari di hutan-hutan ya. Seperti itu, sangat primitifnya milenium pertama. Kemudian milenium kedua ya sekitar tahun 1000 sampai 2000-an ya. Ini adalah kemajuan iptek ya. Iptek sudah mulai maju ya. Terus revolusi industri ya, di mana industri-industri, pabrik-pabrik itu ya banyak bermunculan gitu ya. Terus imperialisme ya, kesengsaraan juga banyak ya, tapi ya, dan kekejaman juga banyak di tahun-tahun ini. Kemudian di atas tahun 2000 adanya globalisasi, artinya satu negara itu tidak batas satu negara itu tidak menjadikan memang terbatas segala-galanya. Ya, jadi informasi bisa masuk. Ya. Jadi batas negara hanya wilayah secara geografis saja, tapi secara penyebaran ideologi ya bebas. Ya. Penyebaran informasi, teknologi, pengetahuan bebas. Semuanya bisa mengakses. Ya. Terus milenium ketiga juga kebangkitan moral ya. Jadi memang walaupun demikian, jadi tetap ada kebangkitan moral ya. Di sisi positifnya juga, globalisasi memang juga ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan kebangkitan normal juga ya, banyak orang-orang yang mereka belajar ya bagaimana caranya menjadi orang baik meskipun hanya melalui media online gitu ya. Terus juga the class of civilization ya atau basic yang ini berhubungan dengan basic instinct ya. Seperti itu. Ya, benturan dari peradaban ya, yang itu dia berbenturan dengan insting dasar manusia ya. Insting dasar manusia apa sih? Misalnya insting dasar manusia keinginan memiliki kehidupan yang layak ya, kehidupan yang layak. Terus ada terjadi benturan-benturan di peradaban itu. Jadi manusia kan instingnya sebenarnya kalau hidup yang layak itu ya rumahnya nyaman gitu ya, ada pepohonan dan sebagainya. Tapi saat ini karena memang kondisinya sekarang seperti ini ya, yang tidak bisa memiliki lahan tanah yang luas ya, maka dibuat seperti rumah susun gitu ya, agar itu juga biar terlihat estetikanya bagus ya, seperti itu.
Dan gerakan-gerakan kemanusiaan itu sekarang semakin banyak, ya. Orang-orang melakukan pengumpulan zakat itu di mana-mana semakin banyak, ya. Ada yang benar, ada juga yang nggak benar, ya banyak, gitu, ya. Oke. Nah, dinamika kebudayaan ya menuju peradaban ya ada 3 gelombang ya evolusi kebudayaan itu. Yang pertama, gelombang pertama adalah 800 sebelum Masehi ya sampai 1700 itu ada yang namanya pertanian. Untuk energi biologis ada kediaman bergerombol ya, jadi kumpul kebo lah ya. Ada subsistem ya dan kesengsaraan manusia. Jadi ini masa-masa yang sangat primitif ya. Hidup aja masih bersama-sama dalam satu ruang, jadi keluarganya nggak ketahuan ini bapaknya mana, istrinya mana, ini suaminya mana, anak-anaknya mana, gitu ya. Terus kemudian gelombang kedua adalah teknologi, mekanik, energi alam, berbagai mesin, industri ya, perdagangan dan imperialisme ya. Di mana ya, imperialisme ya, yang disebut dengan imperialisme itu adalah bahwa ada satu negara yang dia bisa menguasai negara lainnya agar negara itu bisa berkembang atau bisa berjalan gitu ya. Sudah terjadi ya ini ya dari masa berakhirnya itu sudah terjadi dulu ya sekitar tahun 1970 ya 1700 sampai 1970 ya ini terjadi ya. Terus kemudian gelombang ketiga adalah teknologi komunikasi ya, teknologi komunikasi yang lancar ya, yang tidak terbatas gitu ya, dan transportasi juga semakin berkembang, juga energi alternatif. Tapi ini semua menyebabkan yang namanya kerusakan lingkungan, baik kerusakan polusi udara, tanah, air ya, maupun kebisingan suara juga ya, itu juga terjadi ya. Yang gelombang ketiga, dan kita sekarang memasuki gelombang keempat ya, the fourth wave ya, ini belum dimasukkan ya, kita masukin ke 2000 ini sampai nanti ya berapa tahun kemudian. Nah, arah perubahan ya dalam sebuah alurnya, bahwa arah perubahan itu bernama lokal ya, tempat-tempat tinggal terisolir ya, tradisional sempit, nih namanya lokalisme ya. Kalau dia terisolir tempatnya ya, tradisional sempit, ini namanya lokal ya. Kemudian dia berekspansi menjadi nasional adalah negara, bicara tentang negara ya, dia bicara tentang ideologis, bicara tentang nasionalis ya, bahasa-bahasa nasionalis, tentang udah tidak mikirin lagi tentang keluarganya, udah tidak mikirin lagi tentang anak-anaknya gitu ya, tapi dia memikirkan negara ya, masyarakat ya, kebangsaan. Ini disebut nasionalisme. Kemudian beranjak lagi menjadi modern ya, berpikir ilmiah, terbuka terhadap perubahan atau modernisme ya. Jadi dia berpikir kenagan, jadi bicara menjadi orang-orang yang moderat, ya, terbuka dengan apa-apa saja yang dari luar. Kemudian menjadi global ya, ya interaksi antar bangsa ya, menjadi global di mana setiap manusia bisa saling tukar pikiran ya, menghargai perbedaan dan luhurnya nasionalisme masing-masing ya. Saling bertukar juga ya, apa yang mereka miliki antara satu bangsa itu. Dan universal itu berarti sudah mendunia ya, integrasi antara perbedaan budaya satu umat, ini universalisme. Nah ya, oh ini nih saya lupa nih ya, ini ya, jadi ciri-ciri yang tadi ya, karakteristik peradaban itu adalah privacy and ada privat ya, pribadi dan kebebasan berekspresi ya.
Terus kemudian membuka standar-standar ya, akses untuk mengetahui ya, akses untuk mengetahui apa saja gitu ya. Kemudian juga digital culture ya, free digital culture artinya kebebasan bukan kebebasan di kebudayaan ya, bebas mendapatkan digital kebudayaan gitu ya, dan juga kelayakan mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik gitu ya. Ini juga ciri-cirinya ya peradaban. Oke. Nah, ini ya balik lagi ke sini ya. Problem peradaban ya, problem peradaban itu menurut guidance ya, the third way ya, gelombang apa, ada 3 jalan ya dalam demokrasi ya. Yang pertama yang merupakan perjalanan menuju menjadi demokrasi ya, seperti itu ya. Nah, ini problem permasalahan peradaban itu ya, ada 3 tadi ya, 3 jalan tadi ya, menuju demokrasi itu ya. Tapi ada jenis makronya juga, ada jenis mikronya ya. Makronya adalah liberalisme, sosialisme ya, yang itu kelihatan ya liberal setiap orang. Ada juga yang sosialisme, ini membentuk masyarakat sipil ya, masyarakat sipil atau masyarakat madani ya. Tapi adanya benturan peradaban antara barat dan timur ya. Sedangkan mikronya adalah senjata kimiawi ya, perang mutilasi ya, korupsi, kemiskinan dan arogansi ya. Itu adalah problem-problem peradaban. Jadi banyak mafia cyber juga ya terkait ini ya. Jadi problem peradaban juga ya, banyak juga yang melatar belakangi, yang masih berlatar belakang dan tidak sesuai dengan kemanusiaan yang tinggi. Jadi meskipun peradaban ya, kita belum sampai pada civil society atau masyarakat madani yang tadi ciri-cirinya itu adalah masyarakat yang bermoral ya, yang luas pandangannya ya, yang berpikir terbuka, itu tidak terjadi gitu ya. Peradaban sekarang malah justru semakin memperburuk dunia gitu ya, dengan polusinya ya. Terus juga makin ada kriminalisasi yang lebih tinggi ya. Penipuan itu terjadi kan melalui informasi yang ada gitu ya. Teknologi yang ada, kecanggihan ya. Nah, ini juga ada kebiadaban ya, bahwa masih banyak keterbelakangan lain, yaitu contohnya seperti porno aksi, ya, kasus pembunuhan, ya, terus penyiksaan juga, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini nanti tugasnya kita akan omongin lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.